Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Segala puji-pujian untuk Allah. Dan kita, apa yang kita raih, yang kita dapat, hanya kita bisa bersyukur, mensyukuri nikmat apa yang ada. Jumpa lagi sahabat-sahabat Ababil. Kali ini saya juga bercerita masih di era tahun 90-an, yang mana yang cerita kemarin itu ada yang ketinggalan sebetulnya. Di tahun 94 itu ada, boleh dikatakan, lomba cipta lagu dangdut tingkat nasional. Alhamdulillah, di tahun itu saya dapat penghargaan sebagai komposisi musik terbaik. Alhamdulillah, saya syukurin. Berarti perjuangan saya ada nilainya, ada hasilnya buat kebanggaan saya pribadi, juga kebanggaan buat anak dan istri. Nah, melanjuti dari tahun 90 sampai 95 kemarin ya itu. Ini berlanjut lagi ke tahun dari 95 sampai tahun 2000. 95 itu saya masih bersama Evita Mala. Masih bersama Evita Mala, di situ saya menggarap albumnya beliau yang berjudul Selamat Malam. Alhamdulillah itu juga bisa menjadi hit lah, menjadi hit di pasaran Selamat Malam sampai sekarang. Alhamdulillah masih banyak orang dengerin lagu-lagu di album itu. Kemudian cuma ya sayangnya itu nggak dapet penghargaan seperti HDX. Pada waktu itu malah penghargaannya cuma ajang-ajang TV yang punya prestasi itu dapat di situ. Cuman untuk penyanyinya, bukan pada si arrangernya, penata musik. Berlanjut dari 95 itu 96 saya menggarap lagu-lagu Evita Mala juga, tapi kali ini lagu-lagu second dari Pak Haji Roma Irama. Nah, itu lagu-lagu beliau itu didaur ulang, tapi Evita Mala yang bawa. Nah, itu judulnya yang jadi label kalau nggak salah Sedingin Salju. Sampai bikin klipnya jauh di Amerika jauhan banget dah. Tapi memang pada waktu itu Evita Mala juga pengen sesuatu lah, bikin sensasi bahwa dangdut ini juga bisa menyamakan dengan kondisi-kondisi yang ada. Dari tahun tersebut juga saya dapat juga amanah dari seorang Ibu Camelia Malik. Nah, saya disuruh menggarap lagi tuh. Nah, pada waktu itu dia mau bertiga katanya nyanyi. Beliau, Camelia Malik ya, Isdahlia dengan Evita Mala. Nah, grup itu dinamain Sekar Langit. Cuman yang jadi beratnya saya pada saat penggarapan itu, saya harus berkolaborasi dengan seorang seniman besar, dikatakan. Dia pemain keyboard dari Gong 2000, Mas Arianggoma. Luar biasa lah. Saya itu sampai di mana ya? Seperti mimpi. Karena ya salah satunya saya mengidolakan beliau lah. Beliau itu punya dedikasi seni yang tinggi. Dia sangat amat menghormati sesama seniman. Walaupun saya dan beliau itu beda genre lah, boleh dikatakan. Saya dangdut dan beliau musik apapun
bisa dikuasai sama dia, bisa menguasai. Tapi memang di tahun 80-an dia pernah bikin heboh juga dari grup Tarantula itu. Beliau yang main keyboardnya ya Mas Haryangkuman itu luar biasa. Memang beda sentuhan-sentuhan dangdut, kalau dia yang pegang itu luar biasa lah, sangat berbeda. Ada nuansa-nuansa yang boleh dikatakan ya nggak pada umumnya di dangdut lah, boleh dikatakan seperti itu. Saya dapat penghormatan banget dari beliau itu. Dia sangat amat bangga lah dari teman-teman seni itu, dan dia mau memberikan wejangan-wejangan bagaimana kita bermain musik yang baik. Memang pada waktu itu saya juga tahun 96 itu masih ya sekinis-kinis juga lah. Nah itu alhamdulillah menggarap itu, alhamdulillah sukses juga. Judulnya kalau nggak salah Balada Dangdut gitu. Nah setelah itu Sahabat Ababil saya cerita tentang dari Evi Tamala sampai trio sekarang itu. Nah rupanya yang jadi ibunya anak-anak menuntut, minta dibikinin sama saya. Sebetulnya saya bebannya apa? Banyak artis yang sebelum-sebelumnya saya garap itu bisa hit, boleh dikatakan sukses lah ya. Nah kalau ibunya anak-anak ini kalau sampai nggak sukses itu kan waduh, malunya dua kali. Malu secara umum, malu dengan ibunya anak-anak gitu. Nah alhamdulillah saya cari-cari lagu gitu, ya kebetulan memang nggak ada yang cocok sama dia, susah memahaminya dia awal-awal tuh seperti itu. Makanya datanglah teman saya yang namanya Ireng Mashabi, juga Andre Yahya. Pada waktu itu memang dia suka bawa-bawa lagu gitu. Nah begitu bawa lagu, ada kalau nggak salah 17 atau 18 lagu. Nah kepilih sama saya satu, yaitu Pertengkaran. Judulnya Pertengkaran. Cuman harus saya renovasi karena depannya lumayan juga, cuman dia beatnya cepat gitu, ini nggak ada bisa dinikmatin. Nah refnya saya ganti banyak, syair juga saya banyak tambah-tambahin segala macamnya, boleh dikatakan bisa 50-50 lah, boleh dikatakan seperti itu dari not ataupun lirik. Bangkai dengan keadilan, dengan kebijakan, akhirnya kami bersepakat mencipta lagunya 3 orang. Pertengkaran itu judulnya. Nah di situ alhamdulillah lagunya orang tahu, penyanyinya banyak orang belum tahu. Bilangnya pokoknya ujungnya ada ababilnya gitu, depannya orang banyak lupa gitu. Di album Pertengkaran itu. Tapi dengan jerih payah saya bagaimana, yang penting saya harus ketemu dulu karakternya dia, arahnya mau kemana. Karena nih ibunya anak-anak kalau nyanyi ya, ke kanan sedikit itu Elvi Sukaisi, ke kiri dikit Rita Sugiarto. Repot saya carinya, di tengahnya nih siapa, harus ada dianya gitu. Seorang Yunita Ababilnya harus ada. Nah itu saya berusaha untuk mencari karakter dia, kelebihan dia di mana, kekurangannya di mana. Nah itu saya harus telaah banget gitu agar dia bisa punya tempat di antara dua sosok diva dangdut itu, ratu dangdut Elvi Sukaisi dan Rita Sugiarto. Nah, itu sambil berjalannya waktu saya sampai berpikir dengan macam-macam lah bagaimana bisa terorbit dengan baik gitu. Akhirnya saya di tahun 97 itu saya buat satu lagu kerja bareng dengan Solid AG. Judulnya Diam Bukan Tak Tahu, tapi ngetopnya Anduk Merah.
Nah, itu saya bikin berdua dengan Solid Agi untuk mengangkat penyanyi baru pada waktu itu, Anis Fitria. Nah, itu alhamdulillah juga itu dia mendapat tempat sebagai pendatang baru terbaik anugerah di salah satu stasiun TV. Nah, sementara yang baru ini bisa sukses, nah istri ini, ibunya anak-anak nih belum. Saya nih baru gaungnya aja, lagu Pertengkaran itu tahu lagunya orang tapi lupa dengan penyanyinya, yang ingat ujungnya aja, Ababil. Begitu sahabat Ababil. Jadi saya berusaha untuk bagaimana bisa memberikan yang terbaik buat dia. Nah, setelah menggarap Anis Fitria dengan lagu Diam Bukan Tak Tahu itu, saya dapat titah lagi dari seorang Evita Mal. Waktu itu dia bikin home production, Evita Pun. Saya harus menyeleksi lagu-lagunya Moneta. Nah, pada waktu itu ada salah satu lagunya yang harus saya revisi dan kalau perlu direnov gitu. Nah, itu ada judul lagunya Kandas, itu direnov akhirnya. Beberapa saya renov ya kan, agar bisa terdengar lebih indah. Kandas. Alhamdulillah sampai saat ini orang tahu Kandas. Sampai banyak-banyak pejabat itu kalau nyanyi lagu dangdut pasti Kandas tuh. Nah, alhamdulillah waktu demi waktu ya sahabat Ababil, saya bercerita sampai di era tahun 98 akhir saya coba-coba bikin 2 lagu. Tapi lagu itu sudah lama saya buat, cuman saya nggak pernah garap karena tuntutan dari ibunya anak-anak, ya bikin lagi dong ya. Ya, menang dari tahun 98. Pada waktu itu saya dapat apa sih boleh dibilang dari ibunya anak-anaknya minta dibikinin lagi katanya. Saya pikir saya nggak punya lagu apa ya. Saya korek-korek, ada lagu saya di tahun 86 dan 87, tapi nggak pernah saya rekam lagu itu. Nah, kebetulan ibunya anak-anak minta, saya buatlah tuh 2 lagu. Judulnya Tak Kau Hiraukan dan Katakanlah. Itu 2 lagu. Nah, rupanya dalam proses saya rekaman, saya ditelepon salah satu perusahaan Blackboard. Nah, di situ dia telepon saya minta materi. Saya bilang ada nih Pak. Saya datang ke kantornya, saya kasih 2 lagu, tapi dia menolak. Menolaknya bukan apa, jangan 2 lagu dong, coba tambahin 1, 3 lagu agar saya bisa milih katanya. Saya pikir apa itu di akhir tahun 98 tuh. Saya pikir apa gitu lah, saya nggak punya lagu gitu. Nah, kebetulan begitu setelah ketemu dengan produser itu, di rumah saya tuh dengerin lagunya almarhum Meggy Z, Kau Yang Menyalakan. Nah, itu lagunya, kalau nggak salah lagunya si lupa namanya saya. Itu udah seperti orang tua saya lah. Kalau gini sudah lupa namanya. Nah, itu saya terobsesi lagu itu. Akhirnya saya coba megang gitar, dapatlah not na ne na re na ne na 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 ne, itu dapat Trauma judulnya. Nah, itu judulnya pun saya dapat dari kawan saya orang Mojokerto.
Nah, dia itu bawa lagu judulnya Trauma, cuman lagunya nggak seperti itu. Dia malah pada waktu itu traumatik di tahun 98 itu, 98. Jadi agak ke politik. Saya bilang nggak mau, saya nggak berpolitik, saya nggak mau politik. Nah, akhirnya saya rubah gitu loh. Notnya alhamdulillah saya buat cuma sampai 1 jam. Nah, liriknya dapat dikit-dikit dapat sampai di chorus lagu tersebut saya buntu. Tapi saya lihat syairnya dia yang bawa lagu Trauma itu, ada lirik yang bisa saya ambil. Entah mengapa aku tak percaya mungkinkah trauma, itu saya ambil tuh, saya masukin di chorus song A-nya gitu. Nah, referennya itu mau saya nggak usah saya semua, kan notnya udah keseluruhan saya yang buat. Saya pengen bagi-bagi rezeki kalau memang ini sukses gitu loh. Saya suruh buat di liriknya tentang lagu Trauma itu, tapi saya minta coba kembalikan ke Tuhan. 3 hari itu nggak dapat. Akhirnya dengan semangatnya saya, karena saya sudah dapat boleh dikatakan dapat titah lah ya untuk di Blackboard salah satu perusahaan itu minta dia 3 lagu itu. Nah, akhirnya alhamdulillah saya buat dan gak lama itu jadi gitu. Setelah jadi langsung saya garap. Pada waktu itu masih belum digital, saya programnya itu pakai MC. Mungkin kalau sahabat-sahabat Ababil yang musisi itu tahulah MC. Nah, itu saya garap di situ. Setelah jadilah 2 hari itu jadi programnya, langsung saya masuk ke Yukawi. Sekarang ini Soneta Record. Nah, saya buat di situ. Gitu. Alhamdulillah begitu dapat 3 hari langsung jadi. 4 hari langsung 90% udah. 5 hari itu sempurna udah. Baru saya kirim produser itu, dia tidak menolak, langsung dia bilang, lo garap Petrus yang lain, ini bulan depan gue mau edarin. Nah, di situ saya bingung juga materi-materi sebelumnya itu kan gitu. Setelah itu gitu, bukan sebelumnya, setelah itu nanti penambahannya seperti apa gitu. Tapi dia ambisi banget dengan lagu Trauma gitu. Nah, akhirnya itu diedarkan itu di tahun 99 gitu. Setelah saya menyelesaikan beberapa lagu lagi yang ada gitu. Nah, sebelum edar itu saya alhamdulillah ada panggilan dari Allah untuk berangkat haji di tahun 99. Dan saya dengan istri itu berangkat ke sana. Di situ juga alhamdulillah diberi kemudahan. Nah, setelah pulang dari haji itu beredarlah lagu Trauma. Alhamdulillah di situ ibunya anak-anak ini punya tempat. Jadi orang mulai tahu Yunita Ababil, alhamdulillah di situ. Nah, sesuai dengan berjalannya waktu sampai ya sukses alhamdulillah sampai sekarang juga lagu Trauma Pertengkaran itu masih orang dengar lah, orang tahu banget gitu. Dan beberapa kali atau ini istri saya itu sering bawain lagu itu dan banyak permintaan itu. Nah, menjelang era tahun 2000 saya dapat titah lagi untuk penyanyi baru, tapi lagunya kayak Oma Irama katanya. Wah, tentang siapa lagi? Nah, kebetulan lagunya juga lagu Roma Irama, judulnya Malam Terakhir. Nah, itu saya menggarap nada nadi kalau nggak salah dinamain itu, jadi duet gitu. Alhamdulillah di tahun 2000 itu dengan cover versionnya, kalau dikatakan itu lagu Pak Haji luar biasa. Malam Terakhir itu kan sudah hit,
Tapi bagaimana kalau saya yang bawa ini, ya tentunya ya fanatik soneta itu sudah mendahului. Nggak mungkin saya bisa paling tidak ikutan untuk menggarap artis baru ini bisa hit juga. Tadinya pesimis saya, tapi begitu dengar si penyanyinya, wah ini kayaknya ada juga semangatnya, ada juga gitu, mungkin bisa ke arah situ. Ya alhamdulillah di situ nada-nadi juga dapat tempat gitu. Saya mengharap lagu-lagu beliau itu, lagu Rhoma Irama itu untuk dibawakan oleh nada-nadi itu. Di antaranya ya kayak Cincin Kawin, Rujuk, Mandul, Malam Terakhir itu alhamdulillah semuanya banyak diterima oleh masyarakat. Terima kasih buat Ababil, buat sahabat-sahabat Ababil ini yang masih menyimak karya-karya saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Nah, itu di era 2000. Nah, mungkin kelanjutannya kita akan tambah lagi, tapi next dulu ya. Ini kalau banyak ngomong terus ini nih, tenggorokannya nih serak banget. Nggak tahu nih. Ya nanti kita sambung lagi, tapi jangan lupa subscribe-nya tuh, like and share buat channel Ababil Pro. Ya mudah-mudahan sahabat-sahabat Ababil semua dalam kondisi sehat walafiat, walaupun sekarang rame-ramenya COVID nih, gitu kan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, ditambahkan rezekinya banyak insya Allah. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share. Komennya jangan lupa, ditunggu juga tuh, insya Allah nanti dijawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.